Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslimah tentang mengapa manusia mati. Saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga mendapatkan pencerahan ya. Tapi kalau iman kakak sendiri gitu, apa yang kakak kenal dari Allah? Ya itu juga saya nggak tahu, kayak apa ya, ngikutin aja gitu, kayak sholat, puasa tapi nggak tahu artinya gitu. Siapa sih dia gitu. Tuhan yang sebenarnya yang mana. Makanya saya mau tahu. Iya, itu aja saran saya, kakak baca Al-Quran. Kan ini bosnya nggak ngelarang kakak kan punya Al-Quran kan? Enggak. Nah, kakak beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Bisa kok, itu setiap hari kakak baca 1 bulan mungkin bisa selesai kakak baca. Nanti kakak boleh lihat ajaran Allah itu seperti apa. Tuh. Kakak udah, kakak ini kan Muslim kan? Kakak cewek sunat nggak kak? Sunat nggak? Sunat. Nah, Sunat itu dong cewek. Wah, sebenarnya sunat itu sendiri tidak ada di dalam Quran. Nah itu. Iya, pernah dengar juga katanya cewek nggak disunat juga nggak apa-apa. Bahkan laki-laki juga nggak ada perintah sunatnya kak. Di dalam Quran itu sunat untuk laki-laki ataupun perempuan itu tidak pernah ada. Nah itu tidak pernah ada. Laki-laki pun nggak ada, kata sunat aja nggak ada di sini kak. Seriusan, nanti kakak boleh cari, boleh baca, nggak ada. Nabi, seriusan, Nabi aja itu tidak pernah diceritakan di sini tuh pernah sunat. Iya ya, anjay, itu siapa ya? Yang anjir sunat. Nah itu. Aku udah pisah. Seperti itu kak, galau. Jadi makanya saran aku, kakak juga harus belajar iman Islam. Jadi kakak tahu. Gimana kak, galau? Ini benar-benar sesuai namanya ya, galau ya? Enggak. Ya, mulai sekarang kakak tuh kalau sembahyang kan nanti setiap doa itu cari tahu artinya gitu. Tapi kakak tahu nggak kak, kenapa manusia itu mati? Nggak tahu juga ya, karena ya mungkin ya kembali ke ciptaannya lagi. Loh, kan Allah itu sudah menciptakan kita, sudah menghidupkan kita. Kalau dia adalah Allah yang maha pengasih, untuk apa dia mematikan kita? Kenapa tidak dibiarkan hidup aja? Kan kasihan orang-orang kalau ditinggal mati sama ibu bapaknya, nangis, sedih gitu. Katanya Allah maha pengasih. Pernah nggak nanya ini kak kepada Tuhan? Atau kepada ustazah? Ustadz kakak gitu. Iya juga ya. Iya dong. Oh iya juga ya. Hidup mati. Kayak nggak ada artinya gitu kan. Hidup paling 70 tahun, kalau kuat 80 tahun gitu. Kenapa nggak selama-lamanya hidup? Tujuan kita hidup itu buat apa? Iya, nah itu. Kakak tahu nggak tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Nggak tahu juga? Nggak tahu. Itu. Jadi kalau memang di dalam iman Islam dikatakan Allah itu berkehendak mematikan dan menghidupkan kan gitu. Menghidupkan dan mematikan gitu. Kita aja ya kak ya. Kalau kita sebagai manusia aja. Ya. Kita misalnya punya anak gitu. Mau nggak anak kita meninggal? Enggak dong. Iya, kita manusia yang normal aja, yang punya rasa kasihan aja.
Kita tuh pengennya hidup lama, saling mengasihi sama keluarga kita. Lalu kenapa Allah mematikan? Ya karena Allah menyayangi kita. Kalau Untuk pergi ke disayangin jangan surga. dimatiin dong. Iya. Ya kan buat bertemu nanti kekal di surga. Sekarang gini, sebelumnya kan di dalam Islam manusia itu diciptakan di surga. Terus kenapa dipindahkan ke dunia, digelindingkan ke dunia? Kenapa tidak di surga aja? Katanya Adam dan Hawa itu melanggar perintah Allah. Ya kenapa nggak dimaafkan? Kenapa harus menghuni dunia? Kenapa nggak di surga aja? Katanya dia maha Ya memaafkan. Adam kan apa ya, berbuat dosa kan. Terus diturunkan ke dunia. Iya, kenapa? Ya kenapa dimaafkan terus di surga aja? Jadi kita semua anak cucu Adam ini di surga. Kenapa tidak demikian? Ada apa sebenarnya? Nah, Tidak tahu ini. juga. Nah, ini yang salah. Karena yang sebenarnya memang manusia itu diciptakan di dunia dan tidak untuk mati. Lalu kenapa manusia itu mati? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dan setiap orang yang berdosa itu harus mati. Allah itu kan maha suci, maha kudus. Sesuatu yang kudus itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Makanya Allah mengusir manusia dan manusia ini jauh dari Allah. Ketika manusia ini jauh dari Allah, sama seperti tanaman yang jauh dari tanah. Gimana Kak? Kalau tanaman dicabut dari tanah sumber hidupnya. Kalau ada tanaman terus dicabut dari sumber hidupnya, yaitu tanah. Terus gimana? Apa yang terjadi sama Kan tanaman? tanaman apa dulu, kan bisa dalam air juga. Ada tanaman yang bisa hidup dalam air. Dari tanah. Tadi saya bilang tanah. Taruhlah tanah. Sumber hidupnya ini. Gimana menurut Kakak? Mati nggak? Matilah. Nah itu, jadi manusia ini mati karena terpisah dari Allah. Allah yang adalah sumber hidup itu. Jadi karena dosa, manusia terpisah dari Allah dan mengakibatkan manusia ini mengalami kematian. Kayak itu tadi misalnya, kayak kembang apa ya saya bilang ya, pohon ini ya, pohon kedondong, dicabut dari potnya. Dia saat itu memang masih segar, lama-kelamaan apa? Layu, kering, dan menjadi tanah. Seperti itu juga sebenarnya manusia. Karena dia terpisah dari Allah, sehingga manusia ini mengalami kematian. Nah, kenapa Yesus itu datang ke dunia dan mengambil kodrat manusia? Supaya dia itu bisa mengalahkan dosa yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa dan mati, mengalahkan kematian dan mengalahkan iblis tadi. Setelah itu dikalahkan, manusia itu disatukan lagi dengan Allah. Ibarat kata pohon kedondong itu ditanamkan lagi ke tanah, ke sumber hidupnya. Itulah yang dilakukan Yesus. Kurban 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Itu adalah upaya Yesus menyatakan kasihnya dengan cara apa? Memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Sehingga manusia dengan Allah itu kembali lagi menyatu. Seperti kodrat semula manusia itu diciptakan. Itu Kak Galau, kurang lebih. Jadi kenapa Tuhan kita mati? Supaya dia memperbaiki hubungan kita lagi dengan Allah melalui kurban di atas kayu salib. Gitu Kak. Makanya Yesus ini benar-benar kasih. Dia memang tidak pernah menciptakan manusia itu untuk mematikannya. Tetapi dia memberikan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal dan tidak binasa. Itu. Tahun 2024 ganti presiden dan ganti Tuhan. Siapa itu? Jangan ya. Kalian itu nggak boleh ganti Tuhan. Kalian itu harus mengenal Tuhan dulu. Iya, mengenal siapa dia yang sebenarnya ya. Iya. Nah ini tadi saya sudah memperkenalkan Yesus sedikit. Ada lagi yang lebih besar dari ini. Gitu. Ketika kita nanti Kak diberikan kemuliaan untuk bersama-sama dengan Allah menyongsongnya di surga, itulah hal yang paling besar untuk kita. Itu Kak. Sementara di dalam iman Islam, coba kalian semua harus masuk ke neraka kan? Maryam 7:1. Saya bacakan ya. Dan tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa harus masuk neraka? Kalau Allah mengasihi.
Yesus itu tidak pernah memasukkan manusia ke neraka. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau ada manusia yang ngikutin iblis, ya manusia itu akan ikut ke neraka. Tetapi Yesus itu selalu bilang apa? Ikutlah kepadaku. Aku dari sorga. Kamu juga akan sampai ke sorga. Itu tadi yang kakak bawa ayatnya. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita tidak akan mungkin ke sorga kalau tidak melalui sang jalan itu, sang kebenaran itu, dan sang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Gitu Kak Galau. Jadi kalau kita ngikutin iblis, ya kita ke neraka. Sekarang siapa yang di neraka? Gak tahu. Iblis. Nah, kenapa kalian semua sesuai dengan Maryam 71 semuanya harus mendatangi iblis? Dan kalau kita lihat di hadis, kaki Allah itu ada di neraka. Apa kakak mau ikutin seperti itu? Ya siapa sih yang mau masuk neraka? Udah mau di dunia gak enak. Bener-bener. Dunia ini sebenarnya udah kayak ujian ya kak buat kita ya. Iya. Udah mah di dunia dikasihnya kayak gini, dimasukin neraka lagi. Iya, tetapi kita tetap bersyukur aja. Tuhan Yesus itu mau ngelihat Kak Galau. Kak Galau ini mau nyender gak sama Tuhan Yesus? Walaupun berat. Karena Yesus itu menjanjikan apa? Menjanjikan surga untuk Kak Galau. Menjanjikan hidup yang kekal, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada kertak gigi, tidak ada perkabungan sama sekali. Nah itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kakak mau menyandarkan pengertian kakak kepada Tuhan Yesus. Namanya Desi, kata siapa itu? Iya. Oh kakak namanya Desi. Iya, itu kata siapa itu yang tahu? Mungkin teman Serabi kakak. Putih. Bukan. Ya bapak kak. Tadi mau nanya, surga itu ada berapa sih? Sebenarnya surga itu macam-macam surga itu ada berapa? Surga itu adalah Allah. Jadi di mana kita menyatu dengan Allah, itulah surga. Kayak tadi, tanaman menyatu dengan sumber hidupnya yang adalah tanah, itulah surga. Keadaan di mana manusia menyatu dengan Allah. Itu. Jadi surga itu bukan tempat. Kalau surga itu tempat, ada yang lebih besar dong dari Allah. Sementara Allah itu adalah terang. Terang itu bukan tempat. Allah itu adalah kasih. Jadi nanti kita tetap ada di dunia ini, tetapi dunia seperti ketika belum ada dosa, belum ada iblis, belum ada kejatuhan manusia. Isi pasti lahir bulan Desember katanya. Siapa ya? Gak apa-apa Kak, biarin aja. Lirik. Anjir, orang mana itu? Ada lagi Kak yang mau ditanyakan Kak? Apa ya? Tapi kakak mengenal siapa nabi kakak? Nabi Muhammad dong. Oke, bagaimana dengan Nabi Muhammad ini? Apakah dia sudah masuk surga? Gak tahu juga ya. Waduh. Dia masuk surga apa? Nah, bukannya Tuhan Yesus itu Nabi Isa ya? Katanya menurut Quran dia Nabi Isa, tapi Isa yang beda ceritanya. Ya, Yesus ini berbeda sekali diceritakan di perspektif Quran. Di dalam perspektif Kristen, Isa atau Yesus ini mati, turun ke dalam dunia orang mati dan bangkit untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Nah, sementara Isa di dalam Quran, Isanya ini Kak, ini diserupakan. Dan gak jelas dia lahir di kota apa, gak jelas kenapa dia hampir disalibkan, kenapa dia diserupakan. Nah ini sama sekali ngegantung ceritanya. Oh, bukannya Yesus lahir di kandang domba? Iya betul. Iya. Itu kan Yesus sendiri kan dia kan pasti nggak punya dosa gak sih? Maksudnya, betul dong. Ya gak berdosa kan? Betul dong. Tapi dia Tuhan yang menjadi manusia gitu kan? Iya. Di dalam kemanusiaannya dia mengalahkan dosa.
Justru dia Iya, menghapuskan dosa dunia. kalau Tuhan menjadi manusia, berarti dia dilahirkan dari Bunda Maria, itu hasil persetubuhan Bunda Maria sama siapa? Tidak. Jadi Allah itu yang membentuk kemanusiaan itu di dalam perawan Maria. Makanya dia dikatakan lahir dari perawan Maria. Oh, jadi hamil, oh gak ada suami gitu, langsung hamil gitu, melendung. Ya, karena Allah itu yang menjadikan Maria ini memiliki anak. Supaya apa? Supaya anak dari kandungan Maria itu dengan kuasa Allah itu ditambahkan kepada Allah. Sehingga dia mengambil kodrat manusia. Jadi kemanusiaannya ini memang Allah itu sendiri yang membuatnya. Makanya Yesus itu tidak menjadi tanah. Karena dia tidak berasal dari tanah. Coba lihat kita semua manusia. Semuanya kembali ke tanah. Karena berasal dari tanah. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus itu mati 3 hari. Apakah Yesus menjadi tanah? Terus menjadi apa? Dia Bangkit. Iya, dia bangkit. Kenapa? Karena kemanusiaannya pun tidak diciptakan. Tetapi dilahirkan. Inkarnasi. Masuk di dalam daging. Itu. Masuk dalam daging itu. Jadi keilahian masuk ke dalam daging. Dan itulah kenapa Yesus itu walau dalam rupa manusia, kuasanya itu luar biasa. Membuat orang yang tidak punya mata, ya, membangkitkan orang mati namanya Lazarus, mengusir setan, mengubah air jadi anggur, menyembuhkan yang pendarahan dan banyak sekali. Oh, galau di ini ya. Dihapus, ada yang nge-report kah? Waduh. Wah, banyak yang kejang-kejang ya. Galau di report ya teman-teman, dia dihapus. Wah, sayang sekali ya. Aduh. Ini dia beneran ini ke report. Padahal Kak Galau lagi belajar gitu ya. Banyak-banyak lagi mujizatnya yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, semoga Kak Galau juga berpikir gitu ya, nanti di rumah sholat tanyakan kepada Allah yang benar, Allah yang hidup gitu ya. Iya kakak di report ya, coba kirim permintaan lagi bisa nggak kak? Tapi dia auto dihapus loh tadi. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi agama dengan baik. Dan dari diskusi ini kita dapat mengerti bahwa mengapa manusia mati. Sesungguhnya bukan karena Tuhan membunuh atau mematikan manusia. Tetapi yang membuat manusia mati adalah pelanggarannya, dosanya. Itu sebabnya dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sekalipun dosa ataupun pelanggaran kita membawa kematian kepada setiap orang, tetapi kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan menyelamatkan, membangkitkan setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga manusia sekalipun mati, kalau percaya kepada Tuhan Yesus pasti hidup dan diselamatkan sampai ke surga. Tuhan Yesus memberkati.